Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusro, dosen dari Teknik Biomedis Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait bidang pengajaran saya di mata kuliah Biologi Medis sebagai syarat PPD UKTPT Serdos 2023. Terkait deskripsi mata kuliah, Biologi Medis merupakan mata kuliah dengan kode BE 21105 dengan jumlah SKS teori sebanyak 3 dengan sasaran mahasiswa program studi S1 Teknik Biomedis semester 1. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep biologi medis yang meliputi biologi sel, metabolisme sel, genetika, virus, dan bioteknologi. Untuk capaian pembelajaran, terdapat sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk sikap, yang pertama berkontribusi sebagai warga negara dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berkemajuan, berperadaban berdasarkan Pancasila. Untuk pengetahuan, mampu mengaplikasikan dan mengintegrasikan pengetahuan matematika, sains, desain, dan rekayasa. Kemudian mampu memahami konsep biomedis dasar yang merupakan objek kajian teknik biomedis. Untuk keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif berdasarkan nilai humaniora dalam bidang biomedis. Dan untuk keterampilan khusus, mampu mengaplikasikan teori dan konsep keilmuan teknik biomedis menjadi produk guna meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan definisi biologi sel. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan metabolisme sel. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan genetika. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan terkait virus. Dan yang kelima, mahasiswa dapat mengkonsepkan peran biologi dalam bioteknologi. Untuk sub CPMK dan materi kajian, yang pertama adalah berkaitan dengan definisi biologi sel. Yang kedua, fungsi dan struktur sel. Yang ketiga, metabolisme sel. Yang keempat, respirasi sel dan glikolisis. Yang kelima, siklus sel. Yang keenam, materi genetik. Yang ketujuh, ekspresi genetik. Yang kedelapan, regulasi ekspresi gen. Dan yang kesembilan, berbagai kasus tentang bioteknologi. Untuk sumber pustaka ada dua yang digunakan. Yang pertama, Campbell Biology, dan yang kedua, Molecular Cell Biology, yang ditulis oleh Lodis dan kawan-kawan. Untuk metode pembelajaran terdapat 4 metode. Yang pertama ceramah, kemudian diskusi, studi kasus, dan yang keempat problem solving method. Untuk metode penilaian, UAS bernilai 25%, UTS bernilai 25%, keaktifan 10%, dan tugas terstruktur sebanyak 40% dengan total metode penilaian nanti bernilai 100%. Untuk nilai akhir merupakan gabungan dari setengah nilai evaluasi, 0,1 atau 10% nilai proses, dan 0,4 atau 40% nilai produk. Untuk skala penilaian diambil berdasarkan buku petunjuk institusi. Untuk nilai A merupakan nilai yang berada pada range di atas 80. Nilai AB adalah nilai yang berada pada range 75 hingga 79,99. Nilai B 65 hingga 74,99. Nilai BC 60 hingga 64,99. Nilai C 50 hingga 59,99. Nilai D 40 hingga 49,99. Dan nilai E adalah nilai dengan total nilai di bawah 39,99. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi biologi medis dengan tema struktur dan fungsi sel yang akan dilakukan di ruang kelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita meningkatkan dulu ya semangat kita. Semangat pagi. Pagi. Baik. Dan pada pagi hari ini gitu ya, kita akan membahas di mata kuliah biologi medis dengan judul struktur dan fungsi sel.
Oke, ya diharapkan Mas dan Mbak semuanya pada pagi hari ini pada akhirnya dapat menjelaskan struktur dan fungsi sel. Ya, terkait struktur fungsi sel dapat kita lihat ya, ini adalah representasi dari sel gitu ya. Jadi ini ada sel tumbuhan gitu ya, dan ini ada sel hewan gitu ya. Kalau kita lihat di sini yang pertama kita bisa melihat adanya membran sel ya. Jadi membran sel adalah kompartemen gitu ya, atau bagian dari sel yang paling luar gitu ya. Nah, jadi misalnya di hewan itu seperti ini bentuknya gitu ya. Nah, kalau di tumbuhan gitu ya, dia memiliki dinding sel gitu ya, dia memiliki dinding sel. Lalu yang kedua, dia adalah sitoplasma. Apa sitoplasma? Sitoplasma adalah daerah di dalam membran sel gitu ya. Jadi yang berada di tengah ini bernama sitoplasma ya. Kedua-duanya punya gitu ya. Dan yang terakhir yang banyak gitu ya, yang menumpuk, yang mengisi organel sel gitu ya, yang mengisi sitoplasma itu bernama organel sel ya. Jadi seperti organ-organ pada manusia itu ada paru-paru, ada jantung gitu ya, macam-macam lah. Di dalam sel juga sama ya, dia memiliki organel-organel yang nanti akan kita bahas memiliki fungsi-fungsi yang tertentu gitu. Baik, kita langsung ke organel sel ya. Tadi sudah disampaikan bahwa organel sel adalah komponen-komponen penyusun sel dan bersifat hidup ya. Jadi dia menjalankan fungsi-fungsi di dalam sel tersebut gitu ya. Nah, fungsi organel sel yang paling utama ialah mengatur proses kehidupan, dan organel sel ini terdiri atas beberapa bagian penyusun yang masing-masing memiliki fungsi berbeda-beda seperti itu ya. Namun tetap dia bekerja sama sebagai suatu sistem yang mendukung proses kehidupan yang terjadi pada sebuah sel. Sebagai ilustrasi, ini menggambarkan bagaimana organel-organel sel itu bekerja sama ya. Jadi kita bisa mengibaratkan suatu sel itu adalah sebuah kota yang mandiri gitu ya, kota yang independen gitu ya, yang nanti juga bisa bekerja sama dengan kota yang lainnya, tetapi kita membahas dulu apa yang bisa dilakukan dalam sebuah sel. Ya, jadi kita bisa lihat ya, misalnya yang paling dalam ini ya, yang paling di dalam sini gitu ya, ini adalah namanya inti sel ya, atau nukleus gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini diberikan nomor 6 ya, nomor 6 nukleus ini sebagai city hall gitu ya. Jadi city hall itu pusat pemerintahan gitu ya. Kenapa? Karena di sana nanti DNA kita ya, dia akan ibaratnya itu membuat suatu program kerja gitu ya. Jadi program kerja sel ini itu apa? Program kerja kota ini apa gitu ya? Membuat protein apa gitu ya, atau melakukan suatu fungsi apa untuk merespon tertentu gitu ya. Jadi nanti itu ada di sini ya, di pusat kota, di nukleus gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya gitu ya, misalnya kita lihat yang paling luar gitu ya, itu tadi yang disampaikan yaitu adalah gate ya, atau membran sel ya. Jadi gate itu dia bagaikan sebuah sebuah gerbang gitu ya, seperti itu. Nah, kira-kira kalau ada sebuah kota gitu ya, atau sebuah daerah, kita punya gerbang seperti ini, ada tulisan ya, warning keep out gitu ya, authorized personnel only gitu. Ini kira-kira kalau di sel itu fungsinya apa? Ya, silakan Amar. Jawab Pak, mungkin untuk membran sel itu sendiri sebagai pembatas Pak antara dunia luar dan isi dari sel tersebut, dan juga menjadi pelindung Pak dari dalam isi sel tersebut. Oke, baik ya, terima kasih banyak ya, jawaban yang bagus sekali ya. Jadi betul ya, jadi gerbang tadi sebagai pelindung ya, dan juga di gerbang ini kita bisa melihat ini ada tulisan authorized person only, jadi yang bisa masuk itu tertentu gitu ya. Nah, maka di sel itu juga sama ya, dia sifatnya selective permeable gitu ya, jadi hanya zat-zat tertentu gitu ya yang memang bisa masuk ke dalam sel tersebut gitu ya. Nah, kita bisa melihat banyak hal ya di sini ya. Nah, misalnya kita lihat dari atas itu ada construction site ya, jadi yang membuat penyusun-penyusun. Apa itu? Nah, ternyata adalah ribosom ya. Kenapa? Karena ribosom fungsinya adalah sintesis protein ya, tempat sintesis protein gitu ya. Terus kemudian misalnya tadi ya dari City Hall ini kita bisa melihat ada transport company gitu ya. Kenapa? Karena tadi
protein-protein gitu ya, yang misalnya juga dihasilkan di sini atau program kerja yang dihasilkan di sini nanti akan ditransport gitu ya, akan diantar gitu ya. Kita bisa melihat di sini, ini di tengah, ini ada IR gitu ya, atau kita sebut endoculum endoplasma reticulum ya, reticulum endoplasma gitu ya. Jadi itu dekat dengan inti sel gitu ya. Lalu kemudian kita juga melihat adanya nomor 4 ya, post office gitu ya. Maksudnya post office apa? Ya di sini nanti protein-protein yang dihasilkan itu akan dikemas gitu ya, akan dikemas untuk dapat disalurkan gitu ya, sebagaimana kantor pos gitu fungsinya gitu ya. Terus di sini kita bisa melihat misalnya power plant ya. Power plant itu apa? Berarti dia menghasilkan energi. Maka fungsinya adalah nomor 3 mitokondria gitu ya. Nah, nomor 9 ini ada solar panel. Solar panel itu berkaitan dengan cahaya matahari. Nah, ini berarti adalah kloroplas gitu ya, yang kalian mungkin pernah dengar dulu waktu SMA itu fotosintesis. Lalu nomor 5 gitu ya, itu ada lisosom gitu ya. Nah, lisosom ini ada waste, jadi berkaitan dengan limbah gitu ya. Dan nomor 7 ini ada storage tank gitu ya, ini tempat untuk menyimpan hasil-hasil atau proses yang dihasilkan oleh sel tersebut. Di mana nomor 7 di vakuola ya, kita bisa melihat di sini ini besar gitu ya. Nah, ini adanya di sel tumbuhan ya. Tadi kita bisa melihat di awal, nah ini adalah vakuola gitu ya. Oke. Nah, terus untuk bisa melihat lebih dalam gitu ya. Nah, ini juga Nah, ini yang nganter siapa, Pak? Nah, ini yang nganter ada sitoskeleton ya, gitu, ada sitoskeleton gitu ya, nomor 11 sitoplasma, maaf gitu ya, sitoplasma. Jadi nanti di dalam ini terdapat jalan-jalan di dalam sitoplasma ya, salah satunya itu sitoskeleton ya. Nanti kita akan melihat di video yang akan mempresentasikan agar Mas dan Mbak lebih paham apa yang sebenarnya terjadi di dalam sel tersebut gitu ya. Oke. Ya, ini saya ambil dari punyanya Muhammad Farul Arifin ya, dari pendidikan biologi sumbernya. Ya, ini overview tentang cell structure. Sel adalah bagian paling kecil pada makhluk hidup. Ya. Semua sel mempunyai 3 hal kesamaan. Ya. Tak peduli jenis sel apapun. Semua sel mempunyai membran sel. Ya, membran sel. Memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Mempunyai Sitoplasma. Cairan seperti jeli. Dan mempunyai DNA yang merupakan materi genetik. Ya, ada DNA-nya juga ya, bagian organel sel. Terdapat 2 kategori umum sel. Kategori pertama adalah eukariotik. Ya, jadi bagi 2 ada eukariotik. Mempunyai organel, termasuk nukleus dan bagian istimewa lainnya. Ya, jadi dia kompleks, punya banyak organela. Seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Nah, contohnya di hewan dan di tumbuhan, gitu ya. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Nah, prokariotik. Sel ini tidak mempunyai nukleus dan organ inti. Ya, jadi dia tidak punya organela yang lengkap, gitu. Prokariotik selalu berupa satu sel atau uniseluler. Ya, dia uniseluler, satu sel. Nah, contohnya adalah bakteria ya. Nah, apa itu organel? Tadi sudah disebutkan. Ya, organ-organ kecil ya, sebagaimana organ kita. Di dalam sel juga punya organ. Yang mempunyai tugas unik yang harus dilakukan. Ya. Mari kita mulai dari nukleus. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. Ya. Paling dalam ada DNA. Hal yang harus dilakukan oleh sel dan bagaimana sel akan melakukannya. Ya, apa yang akan dilakukan oleh sel ya. Jadi tadi pusat pemerintahan gitu. Di DNA yang ditemukan di dalam membran nukleus. Ya, memiliki membran kromatin. Sel siap untuk membelah, DNA dipadatkan menjadi struktur bernama kromosom. Ya, jadi dia akan bisa membentuk sebuah kromosom ya gitu. Di dalam nukleus terdapat nukleolus. Nah, ada bagian yang lebih spesifik lagi bernama nukleolus. Nah, dia menghasilkan ribosom ya. Lalu terdapat nukleus yang mempunyai tugas yang penting, yakni membuat atau mensintesis protein.
Ya, ribosom fungsinya mensintesis protein ya. Tadi construction site. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang di daerah sitoplasma. Ya, jadi dia ribosom di sitoplasma dan juga nanti ada di sini ya. Nah, retikulum endoplasma juga. Atau melekat pada retikulum endoplasma. Ya. Atau yang disingkat dengan RE. Terdapat dua tipe RE. RE Ya. kasar mempunyai ribosom melekat padanya. RE halus tidak terdapat ribosom. Ya, jadi RE kasar, RE halus. RE kasar ada ribosomnya gitu ya. Retikulum endoplasma adalah membran untuk mentransportasikan material seperti protein Ya. yang disintesis oleh ribosom. Ya, jadi protein keluar dari ribosom, dia akan dimasukkan ke vesikel namanya. Muncul dari retikulum endoplasma berupa gelembung kecil. Nah, dia masuk ke Golgi ya, badan Golgi. Yang tadi kita anggap sebagai sebuah post office. Yang berpindah ke badan Golgi, mereka dirubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi melakukan ini dengan melipat protein Ya. menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Ya, di package ya. Atau mendapatkan material tambahan seperti lemak dan karbohidrat. Ya, bisa tambah lemak, tambah karbohidrat. Vakuola Ya, adalah vakuola. yang menyimpan berbagai macam material. Di Ya, dalam untuk menyimpan ya di vakuola sel sebagai tumbuhan. penyimpanan air. Kembali lagi pada sel. Kalian akan melihat sebuah organel bernama lisosom. Ya. Tugas lisosom Lisosom fungsinya untuk bukan sampah. mendigest ya. Tadi ada waste ya, sampah-sampah ya, dimakan oleh lisosom. Lisosom dipenuhi oleh enzim yang memecah puing-puing sel yang rusak. Mitokondria, pabrik energi, untuk sel tumbuhan atau hewan. menghasilkan ATP ya. Saat proses respirasi, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi mempunyai lebih banyak mitokondria. Ya, yang butuh banyak energi ya mitokondria lebih banyak. Sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Nah, sitoskeleton itu ada di sitoplasma tadi ya. Termasuk benang mikrofilamen yang terbuat dari protein. Ya, ada mikrofilamen, ada mikrotubulus. Oke. Ya. Baik, gitu ya. Terima kasih. Nah, ini adalah penjelasan terkait struktur dan fungsi sel ya, di mana tadi ada membran sel, terus kemudian ada sitoplasma dan ada organela-organela yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Oke, baik. Ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, silakan Nikita. izin bertanya, sebenarnya kan sudah dijelaskan tentang organel, tapi apakah semua sel itu punya organel Pak? Ya, semua sel punya organel. Ya, tadi sudah dijelaskan di depan ya. Jadi ada prokariot gitu ya dan eukariot gitu ya. Jadi kalau di prokariot gitu ya. Tadi yang mana ya? Oh, di depan tadi ya. Oke, saya jelaskan. Ya, jadi kalau dia itu eukariot gitu ya, dia memiliki organela yang lengkap ya, semacam ini gitu. Ya, jadi makanya tadi representasinya adalah hewan dan tumbuhan gitu ya. Nah, tapi kalau prokariot gitu ya, nah, dia itu hanya memiliki materi genetik gitu ya dan juga ribosom gitu ya. Jadi organelanya itu tidak lengkap gitu ya. Nah, terus mungkin kita bisa extend ya. Tadi misalnya apakah semua organela itu sama gitu ya? Jawabannya tidak ya. Jadi misalnya tadi disebutkan kalau ada sel yang butuh banyak energi, dia butuh banyak mitokondria ya. Soalnya sel seperti sel jantung itu kan memompa darah seluruh tubuh gitu ya. Dia terus-terus bergerak, maka dia butuh banyak mitokondria di dalamnya gitu. Jadi setiap sel itu memiliki keunikan, tetapi secara umum gitu ya, semuanya memiliki organela semacam ini gitu ya, terkait fungsi dan strukturnya gitu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Baik ya, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan ya. Nah, terkait tugas struktur, tadi sudah disampaikan ya beberapa organel. Nah, silakan Anda bisa mereview kembali kekhasan fungsi dan struktur tersebut. Oke. Baik, saya rasa cukup untuk pagi hari ini gitu ya. Semoga
bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.